program baru kami di bulan Oktober 99. Caught on Camera setiap Sabtu jam setengah 8 malam. Sinema Aksi setiap Jumat jam setengah 8 malam. Toyota World of Wildlife setiap Senin jam setengah 9 malam. Serambi setiap Rabu jam 10 malam. Dan Presiden B.J. Habibie lusa akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di depan MPR. Silang pendapat sekitar dihentikannya penyelidikan terhadap mantan Presiden Soeharto oleh Jaksa Agung juga kami ketengahkan di samping aksi unjuk rasa di berbagai tempat di Jakarta. Penggarapan GBHN oleh Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR kami tampilkan dalam Persepsi bersama ketuanya Theo Sambuaga dan dipandu Alfendi Musa. Baik saudara, inilah berita pertama. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan hari ini mengikuti rapat paripurna terakhir dengan acara tunggal paparan Presiden B.J. Habibie tentang hal-hal yang telah dicapai selama 500 hari lebih masa tugasnya. Rapat Kabinet Paripurna terakhir yang berlangsung sekitar 2 jam ini, selain dihadiri para menteri juga para dirjen, staf ahli tiap departemen. Selain itu hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, dan Ketua DPA. Acara Presiden membacakan hal-hal yang dihimpun dari laporan para menteri itu, menurut Menteri Penerangan Muhammad Yunus, suasananya memang lain, semacam pidato perpisahan, karena pada tanggal 14 Oktober lusa, Presiden B.J. Habibie sudah akan memberikan laporan pertanggungjawabannya di depan MPR. Dalam akhir paparannya, Kepala Negara menurut Menpen menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak. Pidato Bapak Presiden tadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh kabinet dan lembaga tinggi negara atas semua kinerjanya, karena apa yang telah dicapai merupakan hasil bersama. Saya kira sudah sering sekali diungkapkan oleh beliau bahwa apa yang telah dicapai oleh negara kita pada saat ini bukan hanya merupakan kinerja dari pemerintah saja, tapi merupakan sinergi dari seluruh lembaga dan juga termasuk rakyat Indonesia, dan sering dikatakan termasuk yang suka demo-demo itu, jadi juga memberikan masukan-masukan itu ya. Dalam penyampaian hal-hal pada buku berupa fakta dan data selama 512 hari itu, menurut Menpen ada keharuan ketika Presiden B.J. Habibie menyampaikan bagaimana ia memulai menata negara ini pasca reformasi secara bertahap. Namun diakuinya masih banyak yang harus diperbaiki. Saudara, dikeluarkannya SP3 atau Surat Pemberhentian Penyelidikan terhadap mantan Presiden Soeharto oleh Jaksa Agung mendapat tanggapan para anggota Dewan dan Majelis yang tengah mengikuti jalannya sidang umum MPR DPR RI. Ketua MPR RI Amin Rais yang ditemui usai memberikan sumpah dan janji anggota MPR RI susulan hari ini di gedung MPR DPR RI Jakarta menyatakan SP3 yang diberikan kepada Soeharto itu baru 2% dari seluruh masalah yang mengemuka di publik. Mengenai dugaan korupsi di berbagai lapangan yang lain yang juga sangat banyak, itu kan belum diperiksa, belum diusut, belum disidik, belum investigasi secara hukum. Jadi saya kira ini hanyalah mungkin 2% dari seluruh masalah yang sudah bisa dikemukakan ke publik itu. Sementara Ketua DPR RI Akbar Tanjung mengatakan, apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung harus dipelajari secara mendalam, namun harus dipertanggungjawabkan kepada MPR. Dikeluarkannya SP3 itu menurut Akbar Tanjung, selain dapat berpengaruh terhadap pencalonan B.J. Habibie sebagai presiden, juga dapat dianggap pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, seusai peluncuran buku karya Muhammad Jumhur Hidayat, berjudul Jujur Terhadap Habibie di Jakarta siang tadi, mantan Hakim Agung Bismar Siregar menyambut baik penghentian penyelidikan perkara mantan Presiden Soeharto karena kasusnya harus dilihat secara menyeluruh. Saya tidak ingin Pak Harto diadili. Saya tidak ingin Pak Harto masuk penjara. Saya termasuk orang yang berkata, tapi saya juga tidak ingin untuk berkata Pak Harto itu tidak bersalah, karena itu dihentikan mengenai penyidikannya. Ya kita harus bisa menerima saja itu satu fakta gitu, bahwa hukum dengan politik satu hal yang berbeda. Kalau pendekatannya secara politik, saya rasa sangat banyak orang yang bisa diadili begitulah. Politik dulu baru hukum gitu. Tapi Pak Habibie memilih
hukum dulu begitu. Itu yang bagian dari kejujuran juga saya rasa. Sementara itu Ginanjar Kartasasmita ketika ditanyai wartawan tentang pencalonan dirinya menjadi wakil presiden dari Partai Golongan Karya menyatakan dirinya telah menolak untuk dicalonkan. Kalau saya tidak bersedia dicalonkan dan tidak ada pemikiran ke arah itu, ya berarti kan upaya ke arah itu tidak ada. Kalau upaya ke arah itu tidak ada, ya timnya nggak ada tim sama sekali di dalam Golkar. Adanya isu dirinya atau Marzuki Darusman dicalonkan menjadi wakil presiden dari Partai Golkar, menurut Ginanjar Kartasasmita, itu hanya upaya kelompok tertentu untuk memecah belah partainya. Sementara itu, menurut pakar politik Dr. Afan Ghaffar, mekanisme evaluasi terhadap pertanggungjawaban presiden belum jelas dan belum ada ketentuan hukumnya. Menurut Afan Ghaffar, sebaiknya anggota-anggota MPR memberikan catatan-catatan apa yang positif dan negatif, baru kemudian memberikan sikap apakah Presiden B.Y. Habibie dapat didukung kembali atau tidak dalam pencalonan presiden. Bukan persoalan diterima atau tidak diterima, tetapi yang paling penting adalah anggota-anggota MPR itu memberikan penjelasan-penjelasan secara real, secara konkret, mana nilai-nilai positif dan mana nilai negatif dari pertanggungjawaban Pak Habibie itu. Presiden Habibie. Dan kemudian dari situ akan memberikan evaluasi. Apakah memang Pak Habibie itu sangat pantas jadi presiden lagi atau tidak? Lebih lanjut, Afan Ghaffar menilai salah satu hal yang menonjol selama kepemimpinan Presiden B.Y. Habibie adalah dalam bidang politik, seperti pelaksanaan pemilu dan penegakan hak asasi manusia. Namun dalam bidang hukum terpuruk. Setelah melalui penyelesaian berbagai masalah, 41 anggota MPR dan 2 anggota DPR RI akhirnya diambil sumpah dan janjinya dengan dipandu oleh masing-masing Ketua MPR RI Amin Rais dan Ketua DPR RI Akbar Tanjung. Ketua MPR RI Amin Rais mengatakan sidang umum MPR RI tahun 1999 ini memiliki nilai strategis. Karenanya masa depan bangsa akan sangat tergantung pada hasil-hasil sidang umum majelis ini. Menurutnya majelis bukan saja berwenang untuk menentukan ketetapan baru, tetapi juga berwenang melakukan koreksi terhadap berbagai putusan majelis yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat reformasi. Mengenai adanya isu kontroversial pada pemilihan anggota MPR RI utusan daerah ini, Amin Rais mengatakan, kita harus menghormati hasil-hasil yang telah ditetapkan. Meski muka-muka lama masih mewarnai pengambilan sumpah dan janji susulan anggota MPR RI ini, namun mereka berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi daerahnya. Saya masuk ke sini untuk kembali memperjuangkan bahagian resources ekonomi kita yang tertinggal selama ini, yaitu masalah-masalah ekonomi kelautan atau ekonomi maritim yang berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai. Sebagai utusan daerah Lampung memang sangat kompleks yang harus kita ajukan, terutama masalah pariwisata juga sangat baik kesempatan kelautan, dan terutama masalah intern, masalah tumpang tindih tanah, dan aspirasi itu untuk secara Pancasilais untuk kerakyatan. Sementara itu, usai mengambil sumpah dan janji susulan 2 orang anggota DPR, yakni Markus Mali dari Partai Demokratik Katolik, daerah pemilihan Irian Jaya, dan Probo Sutejo dari PNI Front Marhaenis, daerah pemilihan Jawa Tengah, Ketua DPR RI Akbar Tanjung mengatakan, dengan masuknya 2 orang anggota DPR RI ini, maka lekaplah ke 500 orang anggota DPR RI. Ketika ditanyai mengenai aspirasi daerah yang perlu dicermati saat ini, salah seorang anggota DPR RI, Probo Sutejo, mengatakan yang harus diperjuangkan oleh kalangan anggota Dewan adalah masalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, bagaimana caranya membangun ekonomi yang sehat, yang tidak sesuai, yang tidak meniru pembangunan pada zaman Orde Baru, tapi betul-betul memasyarakat. Jadi dalam hal ini pembangunan ekonomi kerakyatan itu harus dibangkitkan. Dengan telah diambilnya sumpah dan janji susulan para anggota MPR RI dan DPR RI ini, maka untuk melengkapi 700 anggota MPR dan DPR masih menunggu ke-5 anggota MPR dari utusan daerah Kalimantan Barat yang direncanakan pengambilan sumpah dan janjinya segera dilaksanakan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, ribuan simpatisan PDI Perjuangan yang datang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi melakukan aksi long march dari kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia. Aksi long march warga PDIP se-Jabodetabek ini selain berjalan kaki, ada juga yang menggunakan kendaraan bermotor. Aksi damai pendukung Megawati ini berjalan cukup tertib meski sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Tamrin. Aksi damai ini ditandai dengan menggelar spanduk mengelilingi bundaran air mancur Hotel Indonesia.
Sementara itu di ruas Jalan Tol Senayan Jakarta, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota dan Forum Bersama melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini antara lain menuntut dikembalikannya fungsi TNI sepenuh-penuhnya sebagai alat negara. Sedangkan akibat bentrokan antara aparat dengan mahasiswa Universitas Shahid sore tadi, 4 anggota Polri, 8 Kamra dan 1 mahasiswa mengalami luka-luka. Bentrokan ini terjadi karena 200 mahasiswa Universitas Shahid yang hendak menuju ke gedung MPR dihalau aparat di depan Polsek Tebet. Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang membahas GBHN dalam rapat plenonya sore tadi mendengarkan dan mensinkronkan hasil rumusan dan pembahasan dari kelompok-kelompok. Ketua PAS 1 Tio Sambuaga mengatakan nuansa reformasi sangat menonjol di dalam GBHN ini baik dari segi format maupun dari segi substansi. Nuansa reformasi terlihat dan tersirat pada demokratisasi kehidupan politik dan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Anggota PAS 1 Utusan Golongan Sutrisno Iwantono mengatakan ada kesepakatan kelompok-kelompok dalam PAS 1 untuk melakukan koreksi kekuasaan yang terlalu luas di skala bidang dan memberikan bobot yang lebih besar pada bidang perekonomian kerakyatan. Di kelompok C yang membahas masalah ekonomi itu sudah terakomodasikan dengan memberikan bobot yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan yang sifatnya itu mengikuti mekanisme pasar tetapi harus berkeadilan dengan mengutamakan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai satu kekuatan real yang ada di masyarakat. Panitia Ad Hoc PAS 1 Badan Pekerja MPR yang terbagi dalam kelompok A, B, C, D sudah membangun rancangan naskah utuh dari GBHN. Saudara, kandungan atau uraian dari isi garis-garis besar haluan negara GBHN yang sebelumnya syarat dengan retorika, kini sudah bukan zamannya lagi. GBHN kali ini singkat, padat, dan jelas. Demikian dikatakan Ketua Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR, Theo L. Sambuaga, melalui persepsi yang dipandu Afendi Musa berikut ini. Pembahasan GBHN yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc 1 Pak akan selesai. Dan saya melihat ada nuansa-nuansa pembahasan yang lain dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, Pak. Nah, apakah ini memang tuntutan dari tuntutan masyarakat yang ingin pembahasan-pembahasan yang langsung di sidang umum MPR lebih terbuka? Bagaimana menurut Bung Theo? Ya, memang sejak kita bertugas PAS 1 ini tanggal 8 yang lalu dan sebelumnya Badan Pekerja tanggal 6 itu terasa benar suasana keterbukaan dan suasana demokratis di dalam pembahasan di PAS 1. Tapi dengan gaya seperti itu jadi agak lambat atau bagaimana, Pak? Oh ya tidak, malah itu relatif soal lambat atau cepat. Yang pasti waktu kita sangat sedikit. Waktu kita di PAS 1 ini hanya 1 minggu dibandingkan dengan sidang-sidang umum sebelumnya. PAS 1 itu bisa memperoleh waktu sekitar 2 bulan ya, seperti ini, 1 minggu. Tetapi kita bisa melaksanakan secara produktif karena nuansa dan suasana yang demokratis. Ini saya kira memang ya ini sejalan dengan tuntutan reformasi dan saya kira kesadaran. Waktu 1 minggu apakah tidak mengurangi kualitas dari bahasan atau kualitas dari GBHN yang akan dihasilkan oleh PAS 1 ini, Pak? Yang kami rasakan tidak, karena ternyata masing-masing fraksi ya, faksi partai politik maupun utusan golongan ya, serta juga dari TNI itu ternyata sudah mempunyai konsep-konsep gitu. Gagasan-gagasan yang tertuang secara sistematis dan kualitatif sehingga demikian juga masukan-masukan dari masyarakat yang kita terima baik yang melalui komunikasi surat maupun datang ke Badan Pekerja. Jadi dengan konsep-konsep yang sudah ada itu kita dan waktu yang meskipun relatif singkat tetapi kita dapat membahas secara produktif dan kualitatif, tidak mengurangi kualitas. Bahkan ada hal-hal yang menonjol ya pada pembahasan kali ini ya. Misalnya ada pembaharuan di bidang pendidikan atau ekonomi rakyat atau bahkan sekarang yang dituntut adalah supremasi hukum. Nah, sejauh mana mengenai hal ini? Ya, memang topik-topik ini yang menonjol. Jelas
substansi dari materi yang kita bahas ini, materi GBHN ini sangat menonjol suasana dan tuntutan reformasi. Dan topik-topik yang menonjol yang dapat menjadi ukuran bagi misi penyelenggaraan negara 5 tahun ke depan adalah hal-hal yang menonjol dan berhubungan dengan demokratisasi dalam kehidupan politik. Kemudian supremasi hukum. Ketiga adalah memelihara kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama menjaga supaya rakyat dapat keluar dari keadaan yang masih dialami sekarang ini, terutama akibat dampak negatif krisis ekonomi, melalui pembangunan perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan rakyat dengan orientasi pasar, tetapi bertumpu pada pemberdayaan rakyat ini. Kemudian yang keempat juga adalah dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia, perlu ditingkatkan anggaran prasarana dan prasarana sistem pendidikan secara signifikan. Ini hal-hal yang menonjol, di samping juga sudah tentu nuansa-nuansa yang melekat terhadap isu dan tuntutan reformasi seperti umpamanya hak asasi barangkali ya, hak asasi manusia, ya, kemudian checks and balances di dalam sistem kekuasaan, pemisahan kekuasaan secara jelas antara lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif, ya, dan legislatif, dan berjalannya mekanisme checks and balances. Apakah nanti Pak, apa sama juga dengan kita tahu bahwa GBHN yang sebelumnya banyak dengan retorika tebal sekali, bahkan kita melihatnya udah agak malas membacanya. Nah, bagaimana yang sekali ini saya dengar ada singkat, jelas dan padat. Apakah memang tidak mengurangi kualitas yang ada begitu? Ya. Dari segi format memang naskah yang kita siapkan, yang telah kita rumuskan itu patokannya dan sekarang sudah hampir selesai itu singkat, padat, tetapi jelas. Jelas dalam arti memberikan pesan-pesan, gitu. Amanat kepada penyelenggara negara secara jelas apa yang diamanatkan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional 5 tahun ke depan. Baik, yang jelas kita menuju Indonesia baru. Ya. Baik, terima kasih Bung Teo. Terima kasih Bung Aga. Saudara, demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Teo Sambuaga, Ketua Panitia Ad Hoc 1. Dan kini kita kembali ke Studio 10 untuk mengikuti berita selanjutnya. Saudara, Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia DPP Walubi minta kepada anggota MPR RI utusan golongan agar dibentuk Direktorat Jenderal Agama Buddha dan mengubah undang-undang perkawinan yang dinilai sangat merugikan umatnya. Ketika melakukan hearing dengan anggota MPR RI utusan golongan yang dipimpin Marzuki Usman di gedung MPR DPR RI Jakarta, DPP Walubi memberikan beberapa masukan bidang GBHN yang berkaitan dengan agama Buddha. Menurut Ketua Walubi Oka Diputra, umatnya minta kepada anggota MPR RI utusan golongan untuk memperjuangkan aspirasi mereka seperti halnya pembentukan Direktorat Jenderal Agama Buddha. Pihaknya juga minta agar dasar hukum perkawinan dan dasar hukum catatan sipil dirubah karena dinilai sangat merugikan umatnya. Misalnya, bagi seorang yang warga negara keturunan Tionghoa misalnya, dia tidak boleh menjadi pembantu pencatat perkawinan. Pemerintahan yang akan terbentuk akan bersikap betul-betul adil, demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Walubi juga mengharapkan agar dihilangkannya pelarangan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah dan pada buku bacaan, serta memperbolehkan dilakukannya perbaikan rumah ibadah umat Buddha di mana selama ini tidak boleh dilakukan. Ini kan untuk anak cucu. Orang rela berkorban. Susah ekonomi, khawatir kacau. Kita telah kehilangan anak-anak terbaik bangsa kita. Keluarga teman kita kehilangan anaknya. Kita sudah memilih dengan hati, bukan dor-doran, duit-duitan, atau tipu-tipuan. Presiden B.J. Habibie menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada masyarakat dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur karena di tengah keterbatasan yang ada, bersedia menerima pengungsi Timur Timur.
Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tulus dari Presiden itu disampaikan Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono seusai diterima Presiden di Jalan Patra Kuningan, Jakarta semalam. Kedatangan Menko Kesra dan Taskin bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur ini untuk melaporkan penanganan dan pemulangan pengungsi Timor Timur. Menurut Menko Kesra dan Taskin, Presiden mengharapkan agar masyarakat Nusa Tenggara Timur dan pengungsi Timor Timur dapat membangun suasana akrab sehingga tercipta kerukunan di wilayah itu. Bapak Presiden atas nama seluruh rakyat Indonesia sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTT dengan seluruh jajarannya dan juga dengan rakyat NTT yang telah memberikan sambutan yang demikian baik terhadap kebijaksanaan pemerintah ini menerima para pengungsi. Sangat besar sekali daya dorong yang diberikan oleh Bapak Presiden bahwa justru masyarakat Nusa Tenggara Timur yang pada hakikatnya suatu suasana kemiskinan yang sangat miskin untuk bisa menolong orang yang memohon pertolongan, ini dia sudah dapat lakukan itu dan ini kami sampaikan bahwa ini karena bagian daripada kebersamaan. Hingga saat ini sekitar 60 hingga 70% pengungsi ingin pulang ke Timor Timur. Tetapi pemerintah bersama Badan PBB yang menangani masalah pengungsi, UNHCR, baru dapat memulangkan sekitar 800 pengungsi dari jumlah lebih dari 260.000 pengungsi yang diperkirakan berada di Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah yakni 3 provinsi dan 32 daerah tingkat 2, maka diharapkan paling lambat dalam 1 tahun sudah ada wakil-wakilnya yang duduk di MPR RI. Menteri Dalam Negeri Faisal Tanjung mengatakan bahwa 32 pejabat pelaksana harian daerah tingkat 2 dan tingkat 1 yang baru dilantik ini harus dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dalam waktu 6 bulan sudah dapat dilaksanakan pemilihan umum lokal. Sementara itu di sela-sela pelantikan pejabat PLH, Dirjen Puat Rias Rashid mengatakan tidak ada alasan untuk menunda wakil-wakil rakyat daerah yang baru dimekarkan ini untuk duduk di MPR RI, asalkan sudah dilaksanakan pemilihan umum lokal yang demokratis dan tidak bermasalah. Karena memang kita harus realistis ya, bahwa MPR ini kan bukan hanya sekarang. Tahun depan ada sidang MPR. Nah saya kira dalam masa itu harus diisi. Para wakil daerah yang ikut dalam pelantikan hari ini juga sangat sependapat dengan Dirjen Puat terhadap penambahan utusan daerah yang duduk di MPR RI. Itu otomatis itu hak mereka karena sudah resmi kan jadi kabupaten, resmi jadi provinsi, resmi jadi kota madya. Jadi berarti mereka punya hak sebagaimana kabupaten-kabupaten yang lainnya. Pejabat Bupati Pulau Buru F. Sanghaji mengatakan bahwa beban tugas yang baru adalah tidak ringan, sebab segala sesuatu harus dikondisikan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai seorang pegawai negeri, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, insya Allah ya. Jadi yang pertama sekali itu harus ada staff, ya staff. Nah, staff yang akan mendukung pelaksanaan daripada tugas beta di sana, tugas saya di sana, ya. Dalam acara pelantikan ini, Forum Solidaritas Masyarakat Pulau Buru FSMPB mengharapkan agar para pejabat sementara yang baru dilantik ini betul-betul dapat memperhatikan aspirasi rakyat yang sesungguhnya tanpa ada paksaan ataupun keinginan sesaat. Pakar ekonomi yang juga Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution mengatakan siapapun yang menjadi presiden yang terpenting bisa menyehatkan ekonomi nasional Indonesia. Masalah kepercayaan merupakan hal yang mendasar karena mengganggu jalannya roda perekonomian nasional. Di sela-sela peresmian Jaringan Usaha Mandiri Indonesia JUMI, Anwar Nasution bahkan menegaskan stagnasi pemerintah dalam beberapa bulan ini menyebabkan upaya penyehatan terhambat. Kepada wartawan, Anwar Nasution juga menyatakan siapa saja yang duduk di pemerintahan yang terpenting dapat mengembalikan kepercayaan pasar. Nah itulah yang harus dikembalikan oleh pemerintah yang akan datang itu, ya. Kepercayaan masyarakat dalam negeri, Anda ini, kita semua ini, dan juga pihak internasional. Ini yang saya kira sangat penting. Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution tetap optimis kepercayaan ini segera pulih seiring dengan terpilihnya Ketua MPR dan DPR yang baru.
Kalangan dunia usaha dan produsen yang selama ini menghasilkan produk berorientasi ekspor sudah saatnya melakukan diversifikasi pasar dan produk untuk meningkatkan kinerja ekspor yang dinilai masih relatif rendah. Sekitar 90% produk ekspor non-migas Indonesia selama ini baru mampu menembus pangsa pasar di 25 negara. Selain itu, komoditas ekspor unggulan Indonesia hanya didominasi 23 jenis komoditi. Karenanya, kalangan dunia usaha dan produsen yang selama ini menghasilkan produk berorientasi ekspor sudah saatnya melakukan diversifikasi pasar dan produk. Pada kegiatan pameran mebel di Jakarta, permintaan produk Indonesia dari luar negeri cukup tinggi. Hal ini terlihat pada makin asyik